Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tongsi Fisika. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan, masih di bahasan mengenai gerak melingkar. Seperti pada video sebelumnya, gerak melingkar itu ada gerak melingkar beraturan dan ada gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan itu gerak melingkar yang kecepatan sudutnya tidak konstan, sedangkan gerak melingkar beraturan itu adalah gerak melingkar yang kecepatan sudutnya konstan ya. Itu artinya di gerak melingkar beraturan atau di GMB, setiap partikel di gerak melingkar itu dia bergerak dengan kelajuan yang konstan. Nah, kita ketahui juga bahwa di bahasan sebelumnya mengenai gerak lurus, bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Artinya, jika tidak ada perubahan kecepatan, maka tidak akan ada percepatan. Nah, tahukah kalian kalau di gerak melingkar itu, walaupun geraknya gerak melingkar beraturan, masih ada percepatan. Untuk memahami bahasan ini, ada beberapa hal yang mesti difahami terlebih dahulu, yaitu konsep tentang vektor dan juga konsep mengenai kecepatan dan percepatan. Seperti tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa pada gerak melingkar, walaupun gerak melingkarnya beraturan, yang mana kelajuan setiap partikel itu tidak berubah dalam berputarnya, masih tetap ada percepatan. Kenapa begitu? Mari coba kita lihat. Misal, sebuah benda bergerak melingkar. Kita analisis saja yang titik yang ini. Sebut saja titik yang P lah begitu. Suatu saat dia ada di posisi A. Di mana jari-jarinya itu sebut saja R, I. Dan arah kecepatan linearnya ke arah sini. Oke, jadi di A itu sedang menuju ke arah situ. Lalu kemudian beberapa saat kemudian bendanya itu, titik itu ada di titik B. Tentunya kecepatannya sedang menuju ke sini. Maka ada perubahan R, ada delta R nih. Secara vektor kan ini akan delta R kan ya. Nah, RI tambah delta R maka akan jadi RF, R final. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini nih bahwa kalau bergerak melingkar beraturan, memang secara nilainya, secara besarnya, VI, kecepatan kelajuan awal dan kelajuan akhir itu sama nilainya. Tapi kita lihat arahnya nih berbeda nih. Yang satu mengarah ke sini dan yang satu mengarah ke sini. Beda arahnya. Kita ketahui bahwa kecepatan itu adalah vektor. Di vektor itu ada yang namanya nilai dan ada yang namanya arah. Manapun yang berubah, mau nilai mau arah, maka ada perubahan. Nah, di sini memang nilainya tidak berubah, tapi arahnya berubah. Itu berarti ada perubahan kecepatan. Oke? Nah, coba kita lihat. Kita analisis lebih jauh lagi. Oke? Nah, kalau kita tarik VI-nya, kecepatan awalnya, kita tarik, pisahkan ke sini nih. Nah, dan kecepatan akhirnya menjadi begini nih. Oke, maka coba lihat ini ada perubahan kecepatan dong. Sudut yang ini dan sudut yang ini sama, yaitu delta theta. Sehingga secara matematik kita bisa menyebutkan perbandingan delta R per R itu sama dengan delta V per V. Jadi perubahan R per R, jari-jarinya, itu sama dengan delta V per V. Sehingga kalau begitu delta V sama dengan delta R per R dong. Kita ketahui bahwa yang namanya percepatan itu adalah, di awal tadi begini nih, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Nah, sedangkan perubahan kecepatannya itu kita ganti dengan yang ini nih, yang tadi. Sehingga akan menjadi seperti ini. Sedangkan delta R per delta T itu kan V, kelajuan ya. Maka kita mendapatkan V dikali V per R. Nah, sehingga ada percepatan yang besarnya V kuadrat per R. Nah, percepatan ini selalu menuju ke arah pusat lingkaran. Sehingga percepatan ini disebut dengan percepatan sentripetal. Sentri itu dari kata sentral, center, jadi selalu menuju ke pusat. Jika kita terus-teruskan persamaan percepatan sentripetal ini, kita lihat bahwa
V itu, kecepatan itu kan adalah perubahan posisi per selang waktu ya. Oke, sedangkan delta S nih, ya delta S, kita tahu pada bahasan yang awal bahwa delta S itu adalah R dikali delta theta. Sehingga ini akan menjadi begini nih. Oke, nah dan delta theta per delta T, nah, itu adalah omega. Percepatan sudut. Sehingga kecepatan linier bisa kita tuliskan V sama dengan R dikali omega. Gitu ya. Ini adalah hubungan antara translasi dan rotasi nih. V-nya itu adalah kecepatan linier dan omega-nya itu adalah kecepatan rotasi atau kecepatan sudut. Sehingga percepatan sentripetal juga bisa kita tuliskan menjadi begini. Kita ganti V-nya dengan R omega sehingga menghasilkan percepatan sentripetal itu adalah R dikali omega kuadrat. Ya, jadi percepatan sentripetal itu bisa kita tuliskan V kuadrat per R ataupun R dikalikan omega kuadrat. Gitu. Nah, analisisnya juga nih bisa kita pahami nih. Coba perhatikan di titik A itu kan kecepatannya ke arah sini nih. Nah, kalau benda itu tidak mengalami percepatan atau tidak ditarik dengan gaya lah gitu ya. Bahasan gaya ntar bahasan berikutnya lagi deh. Maka pada selang waktu delta T, dia akan ada di sebelah sini. Kecepatannya tetap ke sana. Kalau tidak ada percepatan. Tapi gara-gara ada percepatan, maka dia ada di titik B ke arah sana. Gitu. Itulah yang menjadi bukti bahwa ternyata memang ada percepatan yang kemudian dinamakan dengan percepatan sentripetal. Gitu. Berikutnya nih, bagaimana kalau GMBB, gerak melingkar berubah beraturan? Kita tahu bahwa kalau gerak melingkar berubah beraturan, kecepatan titik itu selain berubah arahnya juga berubah nilainya. Sehingga kalau gitu akan ada percepatan yang diakibatkan karena perubahan arah, yaitu percepatan sentripetal, dan akan ada percepatan yang diakibatkan oleh perubahan nilainya. Percepatan yang diakibatkan oleh perubahan nilainya itu kemudian yang disebut dengan percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial ini selalu searah dengan arah kecepatannya. Atau kalau begitu, percepatan tangensial ini selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Yang besarnya tentunya adalah ini nih. Maka bisa kita ganti V-nya menjadi R dikali delta omega. Sehingga percepatan tangensial menjadi seperti ini. Oke, atau percepatan tangensial bisa kita tuliskan adalah A tangensial sama dengan R dikali alfa, di mana alfa itu adalah percepatan sudut. Oke, jadi ini juga sama hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi percepatan linier itu sama dengan R dikalikan percepatan sudut. Kalau begitu berarti akan ada percepatan total. Ya, percepatan total yaitu, coba kita lihat gambarnya nih. Jadi kalau benda bergerak melingkar, maka kalau seandainya gerak melingkarnya berubah beraturan, maka akan ada percepatan tangensial yang ke arah sini nih. Oke, di sisi lain dia juga mengalami percepatan sentripetal yang arahnya ke arah pusat putaran. Sehingga akan ada percepatan total yaitu ke arah sini tentunya secara aturan vektor. Sehingga hitung-hitungan ini kan menjadi kayak Pitagoras gitu ya. Nah, sehingga percepatannya akan menjadi seperti ini. Akar dari A tangensial kuadrat ditambah A sentripetal kuadrat. Nah, percepatan sentripetal itu sering juga disebut dengan percepatan radial karena dia selalu menuju ke titik pusat putaran. Jadi kalau kira-kira bergeraknya seperti ini nih lintasannya, nah, coba perhatikan ini adalah percepatan sentripetal, ini adalah percepatan tangensial. Maka kalau di lintasan begini, bagian-bagian dari lingkaran, maka dia akan seperti ini nih perubahan kecepatannya tuh. Oke, nah itu dia mengenai percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Oke, nah mari kita akhiri dengan latihan. Nah, oke, misalkan ada sebuah mobil melewati sebuah jalan yang berkontur dan jalan yang berkonturnya itu berbentuk seperti bagian dari lingkaran seperti ini. Katakanlah percepatan mobilnya adalah 0,3 meter per sekon kuadrat. Dan pada titik itu, kecepatannya sedang 6 meter per sekon. Dan jari-jari kelengkungan dari lingkarannya itu sebut saja 500 meter. Pertanyaannya adalah,
berapakah percepatan total yang dialami oleh titik tersebut. Kita ketahui 0,3 meter per sekon kuadrat itu adalah percepatan tangensialnya, oke? Nah, atau percepatan linearnya. Berarti kita mesti cari dulu nih percepatan sentripetalnya. Percepatan sentripetalnya di titik itu adalah V kuadrat per R. Ya, maka V-nya kecepatannya kan 6 meter per sekon, kita masukkan, R-nya 500, ya, sehingga mendapatkan percepatan sentripetal adalah 0,072 meter per sekon kuadrat. Sehingga percepatan totalnya adalah seperti ini, ya, kita masukkan, akan menghasilkan 0,309 meter per sekon kuadrat. Nah, itu dia pembahasan percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.